Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ayah, Bunda, wabarakatuh. alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Ramadan dan Alhamdulillah. ini anak-anak sudah asik sekali ya menyimak Heeh, sahur story. iya, bersama Ada yang Kak Cahyo ini. bareng dengan Kak Cahyo. Nah, kita akan temani beberapa kali dengan Ayah Bunda untuk membahas hal-hal seputar anak ya. Mhm, Karena memang Ramadan ini kan bulan yang sangat kondusif ya iya, untuk mensuasanakan anak kita lebih bersemangat dalam ibadah, melatih anak kita dengan lebih mudah ketika mau mhm, rajin beribadah gitu. Ya iya nggak, iya Mi? iya. Kadang kala orang tua itu seperti apa ya, bingung mau memulai. Nah, jadi Hmm, ini kan momen bagus nih untuk anak-anak agar dia atau anak-anak itu bisa semangat. hmm, Di bulan Ramadan ini momen dan momentum yang luar biasa banget iya, untuk orang tua menstimulasi, hmm, mengkondisikan anak-anak kita untuk bahagia beribadah di bulan Ramadan. hmm, Hanya saja kadang kasusnya adalah orang tua bingung nih mau memulainya dari mana. hmm, Karena kan kadang-kadang anak-anak itu, umurnya beda-beda nih iya, gitu ya. Ada yang masih balita, ada yang mungkin anaknya udah 7 tahun, hmm, atau malah anaknya rank usianya, lebih jauh lagi. Ada hmm, yang sudah SMA misalnya, ada yang hmm, SMP, ada yang bayi. Nah, iya, kadang-kadang gimana nih mensuasanakan Ramadan dengan level usia yang berbeda-beda tadi. iya, Nah, iya, agar, Ramadannya itu bisa lebih efektif, semuanya ikut seneng, yang hmm, gede seneng, yang kecil juga seneng. iya, Nah, kadang kan ini perlu strategi nih dari orang hmm, tua agar semangat giroh menyambut, Ramadan ini tidak hanya di level usia berapa aja yang bahagia, iya, usia bawahnya enggak gitu, iya, atau usia bawahnya bahagia, usia atasnya iya. enggak bahagia Ya, gitu. tadi bicara Ramadan itu sangat kondusif ya buat Mhm, anak-anak, untuk melatih anak-anak karena iya, memang lingkungan kita itu, benar-benar tersuasanakan ya. untuk Hampir, ibadah, semuanya semangat kemudian untuk, beribadah, rajin mhm, beribadah. Sehingga, kita akan lebih mudah untuk mengarahkan anak anak-anak kita. kita, Namun ini jadi ada 2 dampak sih Mi, kalau kita mhm, tidak tepat mensikapi ini. iya, Bisa jadi ketika kita tepat mensikapi suasana Ramadan yang Ramadan, semangat ini, jadi bagus buat anak-anak, mhm, atau kadang-kadang ketika kita itu hanya terpancing dengan lingkungan kita. Contoh mhm. misalnya, anak tetangga udah bisa puasa nih, Iya. Wah, berarti 5 tahun udah 1 5 hari tahun misal, sudah puasa keren 1 hari, gitu ya. kemudian kita paksain anak kita 5 tahun udah Harus dipaksa maksa untuk, untuk berpuasa. mhm, Ini ketika kita men-treatment anak kita tidak sesuai dengan, fasenya, pertumbuhannya, heeh, maka justru akan berdampak, negatif terhadap mhm. anak. Anak Jadi bisa trauma. iya, malah kita jadi orang tua yang merampok kesolihan anak tadi Wah, ya. istilahnya merampok kesolehan anak ya. Iya, karena seharusnya anak itu enjoy dan secara fitrah anak-anak itu suka melakukan ibadah, senang dengan kebaikan, tapi karena treatment kita yang tidak sesuai dengan fase tadi, akhirnya membuat anak-anak ini trauma dan akhirnya mereka, "Ngapain gitu, aku Iya, harus, seolah-olah, melakukan ibadah itu jadi ini," kebutuhan gitu. orang tua gitu Heeh, ya. ya bukan kebutuhan Dipaksakan anak. kepada anak, Mhm hanya karena tadi nafsunya orang tua mhm melihat anak tetangga yang sudah bisa full berpuasa, mhm melihat anak tetangga yang sudah, rajin misalnya. mhm. Padahal mungkin, jenjang usianya beda atau mungkin tetangga itu sudah berhasil mengkondisikan Mengkondisikan, anak dengan bagus. atau sekarang sosial media. Nah, sosial media, Ya, jadi mungkin kalau ibu-ibu kalau nggak di tetangga mungkin sosial media juga. Oh, ada ibu-ibu yang dengan parenting begini gitu, mmm, sehingga membuat orang tua itu kayak ter-trigger, instan gitu atau buat dalam bahan konten, Mi. Jadi kadang-kadang, heeh, cari bahan konten, "Ini iya, anakku udah bisa puasa full." Nah, maka butuh tahapan yang tepat mhm, untuk, anak-anak. Karena anak kita itu, bertumbuh dan Islam pun, kita yakin punya ajaran yang sesuai dengan fitrahnya anak-anak pertumbuhan tadi, anak ini, gitu. heeh, Nah, apa yang kemudian perlu kita lakukan ketika kita mau melatih contoh misalnya, mau melatih anak kita,
berpuasa. Puasa. Apa Mip? Sebelumnya kita harus pahami fase perkembangan anak. Oke. Jadi fase perkembangan anak kita pakai yang disampaikan Imam Ali karena itu benar-benar basic banget untuk kita dan itu jangan sampai di skip ya oleh orang tua berkaitan dengan 3 fase yang disampaikan oleh Imam Ali. Dan itu sangat relate banget dengan ilmu psikologi hari ini gitu. Yeah. Walaupun itu disampaikan oleh Imam Ali jauh lama dulu, tapi ketika hari ini kita ada ilmu psikologi tentang anak, perkembangan anak, hal ini sangat relate banget. Nah, jadi anak kita ada 3 fase yang mereka lewati. Yang pertama fase atfal atau fase anak-anak. Fase anak-anak ini 0 sampai 7 tahun pertama. Yeah. Nah, ini usia atfal. Makanya anak-anak ini nanti stimulasinya menurut Imam Ali diperlakukan layaknya raja. Karena di usia tersebut yang berkembang dominan ya adalah brain emosional atau emotional brain dan survival brain. Jadi 2 itu yang berkembang lebih dominan dibanding thinking brainnya gitu. Anak-anak itu lebih banyak berkembang dengan dominan ke perasaannya, atau kalau enggak ya secara naluri anak itu mencoba untuk melakukan sesuatu sebagai bentuk defense gitu. Mempertahankan dirinya gitu. Nah, jadi itu di fase itu perasaan dan survival tadi yang berkembang sehingga kalau Imam Ali menyampaikan layaknya raja, berarti kita pun juga harus memperhatikan perasaan si anak tadi. Jadi pola komunikasi dengan anak, kemudian pola pengajaran kepada anak tentang beberapa hal dalam ibadah itu dengan pola perasaan tadi gitu. Nah, jadi untuk usia ini orang tua bisa mulai mensuasanakan bahagia dengan hadirnya bulan Ramadan. Jadi mungkin kita bisa puasa itu diisi dengan sahur bersama, buka bersama. Ya mungkin ketika bulan-bulan sebelumnya makan bersama itu menjadi momen langka karena kesibukan orang tua ke anak. Misalnya kalau pagi anak harus sekolah, jadi banyaklah terskip makan bersama. Maka di momen Ramadan ini kita bisa agendakan tuh sahur bersama, buka bersama dengan lebih teratur. Jadi anak kecil-kecil yang masih 0 sampai 7 tahun tadi merasakan bahagianya. Kita bisa kumpul keluarga bareng-bareng kayak intinya bahasa gampangnya itu anak-anak itu seru-seruan dengan orang tua kita, dengan kita sebagai orang tua bersama dengan ketika kita melakukan aktivitas ibadah di bulan Ramadan. Misalnya mereka ikut buka puasa juga nggak apa-apa walaupun mereka nggak puasa penuh misalnya. Nah, jadi yang penting mereka senang aja. Ini suasanakan. Nah, terus fase yang kedua 7 tahun kedua berarti usia 8 sampai 14 ya. 14. Nah, ini ada dua yang harus kita lakukan karena kan di usia 7 tahun kedua ini ada 2 fase anak kita. Usia tamyiz sama usia prabalik. Nah, dibagi 2 tuh. Di usia tamyiz itu berarti mulai 8 sampai 10 tahun itu mau tamyiz sudah bisa membedakan benar dan salah. Nah, di usia ini anak-anak mulai itu thinking brain-nya itu udah bisa berjalan gitu. Cara berpikirnya sudah bisa kita kasih pemahaman berbeda dengan anak yang tadi di usia di bawahnya. Nah, di usia tamyiz itu anak kita biasakan. Makanya ketika anak kita sudah 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, kita mulai treatment anak-anak kita untuk melakukan puasa. Nah, treatment ini pun juga nggak langsung 1 hari gitu. Kita kesepakatan dulu nih sama anak-anak. Sampai jam berapa? Sampai jam 10 misalnya. Oke, nanti dilanjutkan puasa lagi gitu. Jadi ada treatment-treatment yang kita lakukan karena kita masih pada proses membiasakan gitu. Iya. Dan usia itu bukan patokan pasti, tapi kita melihat perkembangan anak karena masing-masing anak mungkin akan berbeda perkembangannya. Kalau kita lihat bahwa anak kita ini sudah bisa memahami ketika kita jelaskan ya tentang baik buruk, benar salah tadi ya. Itu sudah mulai akan masuk ke tamyiz. Bisa jadi anak kita usia
6 tahun, ada yang sudah mulai masuk ke usia tamyiz. tamyiz. Nah, Maka misalnya kita mau mempolakan atau mungkin membiasakan anak kita yang usia 6 tahun. 6 tahun misalnya Ya, udah boleh-boleh saja. udah ikut dibiasakan berpuasa walaupun tidak penuh ya. Setengah hari ya nggak apa-apa, ini sedang latihan. Sedang latihan. Nah, itu kalau boleh. sudah mulai prabalik, tadi kan 11 itu mulai disiplin. Jadi benar-benar disiplin sampai dia usia 12 tahun. Itu disiplin banget tuh. Karena udah, bahkan mungkin anak-anak usia 12 tahun sebenarnya udah bisa 1 hari gitu. Cuma tetap disiplin tuh, kita disiplin 1 hari walaupun nanti ketika memang ternyata kondisinya anak kita lemes atau dia sudah mulai dehidrasi, ya kita jangan paksakan tuh anak kita melanjutkan, tetap kita Tapi kasih kalau permakluman gitu. 12 tahun, 11 tahun kayaknya sudah cukup kuat. Sudah cukup kuat untuk. Nah, Nggak baru mungkin tuh lemes itu. baru 7 tahun berikutnya kan berarti sudah syabab ya. Syabab ini berarti dia sudah mulai balik ataupun prabalik akhir. Nah, prabalik akhir ini kan secara fisik kadang-kadang sudah mulai ada perubahan. Tapi kadang ada yang fisiknya dulu berubah tapi ihtilamnya terakhir. Nah, jadi ketika kita sudah melihat anak kita itu berubah secara fisik gitu, nah kita mulai itu wajib, nggak boleh ada lagi dispensasi kecuali sakit misalnya kayak gitu, atau kecuali yang sesuai dengan fikih safar misalnya. Jadi udah dikondisikan sebagaimana hukum kepada orang yang sudah balik. Ya, gitu. Berarti prabalik ya. Jadi sebelum masuk balik, kita memang sudah harus berhasil mendisiplinkan anak gitu. Jadi ketika masuk balik ini sudah waktunya dilepas. Sehingga walaupun kita tidak menyuruh-nyuruh, walaupun kita tidak ngejar-ngejar anak untuk melakukan puasa, mereka sudah otomatis melakukan puasa dengan keputusan sendiri. Jadi bukan kemudian atas dorongan dan paksaan dari orang tua. Maka penting mengkondisikan dari awal tadi. Jadi yang pertama kita suasanakan ya, mereka senang dengan suasana puasa. Gitu. Jangan sampai kemudian tertekan. Sehingga kesan yang akan nempel karena mereka kan perkembangan perasaan di otak perasaan yang lebih berkembang, sehingga ketika mereka itu punya kesan yang baik bersama dengan orang-orang berpuasa, punya kesan yang menyenangkan ya ketika mereka itu berpuasa, ya mereka akan mudah untuk tahap ke berikutnya. Gitu. Nah, jadi nggak perlu kemudian di usia 5 tahun kita paksa untuk puasa atau 4 tahun bahkan kemudian kita paksa puasa. Ini nggak pas ya. Yang penting mereka senang aja gitu. Ikut seru-seruan buka bareng. Kalau perlu pagi-pagi ikut bangun makan sahur gitu. Kalau nggak bangun makan sahur misalnya, nggak usah kita paksa-paksa juga. Sahurnya jam 6 juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini mungkin karena kenapa sih harus kita buat step-step seperti ini? Karena ketika Allah menciptakan manusia itu kan ada dua potensi hidup manusia gitu ya. Ada hajatul udhawiyah atau fisik, ada ghorizah. Nah, anak-anak ini kenapa sih Allah belum wajibkan mereka untuk puasa sebagaimana orang dewasa? Karena memang secara fisik anak-anak ini tuh belum dapat taklif itu. Allah Maha tahu berkaitan dengan perkembangan fisik anak-anak gitu. Jangan sampai kita yang sebagai hambanya Allah gitu malah buat aturan yang melampaui batas dari apa yang Allah berikan. Betul, dan di usia anak sedang tumbuh itu memang butuh nutrisi yang jauh lebih banyak daripada orang dewasa kan untuk pertumbuhan anak ini. Sehingga ketika Allah itu tidak mewajibkan anak kecil itu berpuasa, itu sesuai dengan fitrah perkembangan anak. Jadi kalau kita rangkum tadi nih, tahapan untuk melatih anak-anak berpuasa, yang pertama tadi kita mensuasanakan, yang kedua membiasakan, yang ketiga itu mendisiplinkan, dan yang terakhir yang keempat mewajibkan. Bukan orang tua yang mewajibkan ya, tapi posisi anak yang sudah wajib, Allah sudah mewajibkan itu. Nah, kita singkat 4M ya, biar lebih mudah untuk mengingat gitu. Jadi itu tadi mungkin ya untuk orang tua, semoga
bisa menambah nih inspirasi dalam membersamai putra-putri kita, membersamai ananda kita, menumbuhkan keimanan mereka. Dan menumbuhkan keimanan ini bukan aktivitas yang instan, jadi orang tua juga harus bersabar ya ketika membersamai ini gitu. Yang penting anak-anak itu bisa latihan beribadah sesuai dengan tahapan perkembangan anak gitu. Jangan sampai kemudian ibadah itu menjadi trauma yang buruk buat anak kita. Itu bahaya, nanti munculnya ketika mereka sudah balik, dewasa. Waktunya mereka menyimpulkan sendiri untuk taat kepada Allah, justru trauma buruk itu membuat anak malas-malasan untuk beribadah gitu. Mungkin ini ayah bunda sharing kita di kesempatan pertama. Nanti kita akan lanjut karena banyak pernak-perniknya yang perlu kita bahas ketika anak kita Ramadan. Mungkin anak bisa semangat ketika berpuasa, tapi kadang-kadang di pertengahan puasa terjadi drama-drama. Oke, nanti kita akan bahas tentang dramanya ketika anak latihan berpuasa. Insyaallah. Ya, sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.